Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Minci akan bawain alur cerita film yang berjudul Dangerous Lesson atau A Student Obsession. Film yang dirilis tahun 2015 ini menceritakan tentang seorang guru cantik bernama Stephanie yang jatuh cinta dengan James, murid baru di kelasnya. Mereka berdua pun hampir terlibat skandal percintaan hingga sampai di suatu titik di mana James sudah sangat terobsesi dan bahkan ingin hidup bersama dengan Stephanie. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa buat nyalain notifikasi juga biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang cukup harmonis. Pagi itu, seorang mama gemoy bernama Stephanie sedang menyiapkan sarapan untuk suaminya Michael dan anak perempuannya yang bernama Nicole. Pagi itu semua berjalan seperti biasa, namun sayangnya baik suami maupun anaknya sedang terburu-buru sehingga mereka berdua tidak memakan sarapan buatan Stephanie. Stephanie pun kemudian mengantarkan Nicole ke sekolahnya. Setelah mengantarkan Nicole ke sekolah, Stephanie pun juga berangkat ke tempat kerjanya. Jadi, selain berprofesi sebagai ibu rumah tangga, Stephanie juga bekerja sebagai seorang guru di salah satu sekolah menengah atas. It's literally in the word, pretty much. Hari itu, kelas Stephanie kedatangan seorang murid baru yang bernama James. Stephanie juga mengingatkan para muridnya tentang kegiatan study tour yang akan mereka adakan minggu depan untuk bahan pembelajaran mereka. Don't forget the bus leaves at 8 a.m. Selesai mengajar, Stephanie tidak sengaja bertabrakan dengan seorang guru yang bernama Richard. Si Richard ini seringkali salting setiap ketemu dengan Stephanie. Usut punya usut, ternyata Richard menyukai Stephanie. Richard juga sudah berusaha berkali-kali mendekati Stephanie, namun hal itu tentu saja tidak mungkin terjadi karena Stephanie sudah memiliki suami. I'll meet you here then. I gotta get these copied. Saat jam istirahat, Stephanie pun menggosip dengan sahabatnya yang bernama Linda. Linda ini salah satu staf tata usaha yang bekerja di sekolah mereka. Stephanie menceritakan tentang James, murid baru di kelasnya. Stephanie juga meminta Linda untuk memasukkan nama James ke dalam daftar murid yang akan mengikuti study tour. Dance, you know the dance. Come on. Malam harinya, Stephanie sudah berdandan cantik dan siap menggoda suaminya untuk bercocok tanam aselole manja. Tanpa mereka sadari, dari kejauhan nampak ada seseorang yang mengamati dan memotret kegiatan aselole manja mereka berdua. Sayangnya, malam itu Michael sedang banyak pekerjaan sehingga Michael pun menolak untuk menggarap kebun apem milik istrinya itu. Hal itu memang sudah sering terjadi mengingat Michael yang sering sibuk dengan pekerjaannya. Alhasil, Stephanie pun menjadi sedih dan sering merasa kesepian. Saat sedang berenung di meja makan sambil minum es teh, Stephanie tiba-tiba mendapatkan SMS misterius dari seseorang. Di dalam pesan itu mengatakan bahwa orang tersebut sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Stephanie. Singkat cerita, akhirnya tiba juga hari di mana study tour diadakan. Stephanie berangkat bersama dengan murid-muridnya ke sebuah hutan untuk mempelajari alam di sekitar mereka. Two complex animal relationships. Setelah berkeliling-keliling dan menaiki perahu melintasi danau, mereka semua pun beristirahat di salah satu penginapan yang ada di dekat sana. Saat Stephanie sedang beristirahat sendirian di dalam kamar, Richard mendatangi kamar Stephanie dan mengajaknya untuk makan siang bersama. Selama makan siang dan mengobrol dengan Richard, diam-diam James terus memperhatikan Stephanie. Di tengah-tengah makan, Stephanie mendapatkan telepon dari Michael. Stephanie pun izin pergi keluar untuk mengangkat telepon dari suaminya itu. Michael, it's fine. No, it's not. Tiba-tiba James muncul dari arah belakang mengagetkan Stephanie sehingga Stephanie pun jatuh dan terluka. James pun kemudian meminta maaf dan mengobati luka Stephanie. Mereka berdua pun mulai terbawa suasana dan terjadilah adu mekanik lidah. Dan saat mereka berdua hampir saja login untuk mabar push rank, Stephanie tiba-tiba sadar bahwa apa yang mereka lakukan ini sudah di luar batas.
Sesampai di rumah, Stephanie pun disambut oleh Michael dan Nicole. Michael yang kangen dengan istrinya pun hendak mengajaknya untuk bersantai sambil Netflix and chill. Tetapi Stephanie yang masih syok atas kejadian kilafnya dengan James pun menolak dengan alasan bahwa dia ingin beristirahat. Sure? Di sisi lain, nampak James yang mulai tertarik dengan Stephanie. James terus-menerus terbayang-bayang dengan wajah gurunya yang cantik itu, sehingga James pun memutuskan untuk menggambar wajah Stephanie. Keesokan harinya, Stephanie memutuskan untuk curhat kepada Linda tentang kejadian kemarin. Linda pun menasihati Stephanie dan menyuruhnya untuk merahasiakan kejadian kemarin. Karena jika kejadian kemarin tersebar, bisa-bisa Stephanie dipecat dari pekerjaannya. Thank you. Stephanie pun kemudian menjalani kehidupannya seperti biasa. Stephanie mengira dengan merahasiakan hal itu dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, maka semuanya akan baik-baik saja. Tetapi sepertinya Stephanie salah. Ternyata Richard mengetahui apa yang Stephanie dan James lakukan saat study tour kemarin. Richard pun kemudian mendatangi Linda dan mengatakan bahwa gosip tentang Stephanie sudah mulai tersebar di kalangan para murid. Bahkan Richard juga sampai memata-matai Stephanie saat Stephanie sedang berbicara dengan James. Saat itu, Stephanie meminta agar James segera melupakan kejadian kilaf mereka dan mewanti-wanti James agar tidak mengulangi kejadian itu lagi. Tetapi James menolak keinginan Stephanie tersebut dan bahkan James mengungkapkan dirinya ingin menjalin hubungan serius dengan Stephanie. Alhasil, Stephanie pun merasa kesal dan menjauhi James selama beberapa waktu. James, I'm your teacher. This can't happen. Hingga pada suatu malam, Stephanie tiba-tiba mendapatkan kiriman bunga dari seseorang. Anehnya, bunga tersebut nampak sangat layu. Stephanie pun berusaha untuk mengabaikan hal tersebut dan menganggapnya hanyalah prank semata dari bocil-bocil kematian. I don't know. I think it must be something for school. Keesokan harinya, Richard yang cemburu melihat kedekatan Stephanie dengan James pun kemudian mendatangi James. Richard meminta agar James segera menjauhi Stephanie dan berhenti mendekatinya. Sama dengan Richard yang merasa tidak nyaman melihat kelakuan James, Stephanie juga mulai merasa tidak nyaman. Stephanie merasa bahwa apa yang dilakukan James sudah di luar batas dan mulai mengganggu kehidupan pribadinya. Bisa dibilang, James sudah sangat terobsesi dengan Stephanie sehingga membuat Stephanie merasa risih. Yes, I'm crazy about you. Stephanie kemudian meminta alamat James melalui Linda dan berniat untuk berbicara dengan orang tua James. Ternyata saat mengunjungi alamat James, Stephanie mengetahui bahwa selama ini James tinggal berdua dengan ibunya di sebuah camper van. Ibu James pun menceritakan tentang masa kecil James yang cukup kelam. Ayah James sudah menelantarkan mereka berdua sejak James masih kecil. Sejak saat itu, James pun menjadi kurang mendapatkan kasih sayang, ditambah dengan penolakan-penolakan yang dia alami selama masa remaja, membuat James menjadi sangat terobsesi dengan wanita yang dia sukai. He's a good boy. He's just sad. Keesokan harinya, saat jam istirahat, Richard pun mendatangi Stephanie. Richard menanyakan apakah Stephanie sudah menerima hadiah darinya. Ternyata bunga yang berada di depan rumah Stephanie kemarin merupakan pemberian dari Richard. Stephanie pun kemudian marah karena merasa Richard sudah di luar batas. Stephanie takut jika suaminya merasa salah paham dan menyuruh Richard untuk berhenti mendekatinya. Just stay away from me. Stephanie! Stephanie yang lagi emosi mencoba untuk menenangkan diri di dalam toilet. Tak lama kemudian, Linda pun datang membawakan barang-barang Stephanie yang masih tertinggal di ruang guru. Selain itu, Linda juga mengatakan bahwa Richard telah mengetahui apa yang terjadi dengan Stephanie dan James. Linda pun menyarankan agar Stephanie segera mengklarifikasi kejadian itu sebelum Richard memberitahukan kepada semua orang. Tell somebody before Richard does. Sore harinya, setelah selesai mengajar praktikum, tiba-tiba Stephanie merasa pusing. Badannya oleng dan Stephanie pun mulai berhalusinasi. Saat mengecek ke dalam minumannya, Stephanie menemukan sebuah bunga aneh yang tercampur di dalam minumannya. Dan tiba-tiba...
Stefani pun kemudian terbangun di dalam kamar rumahnya. Untungnya Stefani tidak kenapa-kenapa karena mendapatkan pertolongan yang cepat. Nicole pun terlihat sangat khawatir melihat kondisi ibunya itu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa Stefani telah mengkonsumsi zat berbahaya yang bisa saja membuatnya meninggoy. How could that happen? Keesokan harinya, seorang detektif pun mendatangi rumah Stefani untuk menanyakan tentang kejadian kemarin. Detektif mengatakan bahwa zat berbahaya yang Stefani minum kemarin merupakan zat yang terkandung di dalam bunga yang sempat Richard tinggalkan di depan rumah Stefani. Detektif pun kemudian menetapkan Richard sebagai tersangka atas perbuatannya yang hampir menghilangkan nyawa Stefani. You're making a very big mistake. Suasana sekolah pun sempat menjadi gaduh dan kacau saat polisi datang untuk menangkap Richard. Tak lama kemudian, kepala sekolah juga memanggil Stefani untuk berbicara empat mata dengannya. Pak Kepsek meminta agar Stefani beristirahat selama beberapa waktu selagi keadaan sekolah juga sedang tidak baik-baik saja setelah penangkapan Richard. Selain itu, ternyata Pak Kepsek juga telah mengetahui tentang rumor kedekatan Stefani dengan James, sehingga mengistirahatkan Stefani selama beberapa waktu merupakan keputusan yang terbaik bagi semua orang. Rumor about you and the student, and it's starting to. Selama tidak bekerja, Stefani merasa bahwa kehidupannya menjadi jauh lebih membaik. Stefani jadi memiliki waktu luang untuk berolahraga dan melakukan banyak hal. Bahkan, Stefani bisa berlibur quality time dengan Nicole, sekaligus Stefani bisa memperbaiki hubungannya dengan putrinya itu. Nicole kemudian bercerita tentang pacar barunya kepada Stefani. Mendengar hal itu, Stefani tentu saja merasa senang dan menyuruh Nicole untuk memperkenalkan pacarnya kepada Stefani. Thank you for talking to me about this. Keesokan harinya, Nicole pun mengundang pacarnya untuk makan malam di rumah mereka. Dan ternyata pacar baru Nicole yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah James. Entah apa yang sedang direncanakan James, tetapi yang jelas James memiliki niat terselubung di balik niatnya mendekati Nicole. Stefani merasa bahwa James ingin balas dendam dengan menghancurkan keluarganya. Melihat hal itu, Stefani tentu saja tidak senang dan tidak merestui hubungan Nicole dengan James. Stefani merasa bahwa James bukanlah pria yang baik untuk putrinya itu. Bahkan di tengah-tengah makan malam, James berani menggoda Stefani di depan putrinya itu. Di sini bisa dilihat bahwa James begitu sangat terobsesi dengan Stefani dan tidak ingin melepaskan Stefani begitu saja. Here's the bathroom. Selesai makan malam, Stefani juga mempergoki James yang masuk ke dalam kamarnya tanpa izin. Stefani pun kemudian memperingatkan James untuk segera menjauhi putrinya itu. Setelah itu, Stefani juga mengusir James pergi dari rumahnya. Alhasil, Nicole pun ngambek dan kembali mengabaikan Stefani. Stefani pun berusaha untuk meyakinkan Nicole bahwa James bukanlah pria baik. James merupakan orang yang sangat berbahaya. Namun, nampaknya Nicole sudah keburu kesemsem dengan James sehingga Nicole tidak mempercayai perkataan ibunya itu. Malam harinya, tiba-tiba Richard mendatangi rumah Stefani. Richard memperingatkan Stefani untuk berhati-hati dengan James. Stefani yang masih trauma dengan Richard tentu saja tidak mempedulikan omongan Richard dan segera mengusir Richard dari rumahnya. Get out of my house. Get out. Scene pun kemudian beralih kepada Richard yang baru saja pulang ke rumahnya setelah ditahan polisi selama beberapa hari. Saat Richard hendak masuk ke dalam rumahnya, tiba-tiba... Tidak sampai situ saja. Keesokan harinya, James memberitahu Nicole tentang perbuatan kilafnya bersama dengan Stefani. Dan dengan jurus buaya cap kakap, James memutarbalikkan fakta dan mengatakan bahwa dia sangat menyayangi Nicole. James pun kemudian mengajak Nicole untuk pergi ke suatu tempat. See you soon. Beberapa saat kemudian, Stefani mendapatkan telepon dari Nicole. Saat diangkat, Stefani mendengar suara James yang menyuruhnya untuk segera menemuinya. Saat ini, Nicole sedang bersama dengan James. Dan jika Stefani menolak untuk menemui James, maka James mengancam akan menghabisi Nicole. Stefani yang panik tentu saja langsung tancap gas dan bergegas menyelamatkan putrinya itu.
Sesampainya di rumah James, Stephanie menemukan sebuah ruangan yang dipenuhi dengan foto-foto serta gambaran muka Stephanie. Selain itu, di ruangan tersebut Stephanie juga menemukan badan Richard yang arwahnya sudah memasuki dunia isekai. Stephanie yang ketakutan segera buru-buru mencari Nicole. Untungnya Nicole masih dalam keadaan selamat. Stephanie pun kemudian memohon kepada James untuk tidak menyakiti Nicole. Stephanie juga berjanji akan menjalin hubungan dengan James jika James mau melepaskan Nicole. Can end this. Just let me and Nicole go. No one needs to get hurt. Saat James mulai lengah, Stephanie pun menggunakan kesempatan tersebut untuk menyerang James. Sayangnya, Stephanie kalah kuat sehingga Stephanie pun terpojok. Saat James akan menghabisi Stephanie, untungnya ibu James datang menyelamatkan Stephanie. Singkat cerita, Stephanie dan Nicole pun berhasil selamat dari kejadian itu. Sedangkan James harus menjalani perawatan di rumah sakit jiwa untuk memperbaiki mentalnya. Walaupun merasa sedikit trauma, Stephanie berusaha untuk melupakan kejadian kemarin dan fokus menjalani kehidupannya bersama dengan keluarga kecilnya. Dan cerita pun tamat. Gimana guys menurut kalian filmnya? Komen di bawah ya pendapat kalian tentang film ini. Oh ya, by the way, buat kalian yang mau request film buat dijadiin alur cerita, boleh juga komen di bawah ya. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, thank you for watching and see you in the next video. Bye bye guys.